Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup dan sehat sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka mempresentasikan hasil analisis kami terkait media pembelajaran yang namanya adalah Munas atau Nurul Namusoro. Sebelum kita presentasi, di sini saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya dari kelompok 3. Sebelah kanan saya saudara Muhammad Yusuf, sebelah kanannya lagi Syarifah Fatimah, dan sebelah kanannya lagi Najwa Bilal Mabiro. Nah, baik, yang pertama kita akan menjelaskan terkait cara bermain dari Nurul Namusoro ini yang akan dijelaskan oleh saudara Yusuf. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, ucapan terima kasih saya berikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang tata cara bermain di dalam permainan ludo ini, lunas ini atau ludo Namusoro. Nah, pertama-tama langkah pertama ialah ada 4 pion. Langkah pertama adalah di dalam setiap kotak awal itu ada 4 pion isinya. Setelah itu kemudian setiap pemain harus bisa mendapatkan nilai dengan angka 6 untuk mengaktifkan pion ke dalam arena agar bisa bergerak ke atas arena. Pion yang di dalam sini agar bisa keluar ke al-bidayah, itu caranya atau kuncinya ialah mendapatkan angka 6 pada lemparan dadu. Jika angka 6 didapatkan oleh pemain, maka pemain tersebut berhak untuk mengeluarkan 1 pion dari rumahnya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Jika sudah, pemain tersebut akan melempar kembali dadu untuk bisa menggerakkan pion sesuai dengan angka dadu yang muncul pada kocokan kedua atau menjalankan pion yang sudah berada di arena. Jadi ketika pemain itu sudah masuk ke dalam al-bidayah atau keluar dari sarangnya, rumahnya dan lain sebagainya, itu pemain harus menyebutkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pemain bisa melempar dadu kembali ketika pemain mendapatkan angka 6 atau mendapatkan dadu atau memberikan dadu ke lawan. Nah, maksudnya pemain bisa melempar dadu 2 kali ketika dia mendapatkan angka 6. Kemudian pemain bisa mengembalikan pion ke lawan ke rumahnya jika pionnya mendarat di atas salah satu pion lawan. Pion yang ditangkap harus segera dikembalikan ke rumah kandang atau asalnya, dan lawan yang tertabrak harus membaca kalimat tarjih kecuali jika berada di kotak bidayah start dan kotak masjid. Jadi perlu kita perhatikan di dalam denah yang bikin ini, di sini ada beberapa ikon, ada ikon masjid, kemudian ada al-bidayah, dan ada juga nun sama sof. Nah, kemudian ketika salah satu pemain singgah di masjid, maka pemain tersebut tidak kena tendangan atau pengembalian ke asalnya. Begitu pula dengan al-bidayah. Kemudian jika pemain tidak menjawab pertanyaan yang didapat, maka pemain tersebut dilewatkan 1 kali putaran. Maharnya sendiri itu terdapat dalam mahar istimah atau kemampuan menyimak, di mana adalah kemampuan memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam permainan lunas atau ludo namun dan sorof. Di mana dalam permainan lunas ini siswa diharuskan untuk menyimak instruksi guru mendengarkan pertanyaan dari kartu namu atau sorof dan memahami bacaan teman saat bermain. Nah, yang kedua itu masuk ke dalam mahar kalam, yaitu adalah kemampuan mengungkapkan ide atau jawaban secara
menjawab soal, membaca lafaz tertentu, atau berdiskusi dengan pemain-mainnya. Baik, untuk maharanya sendiri itu Ana memberikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasan mengenai mahar yang masuk pada permainan lunas ini. Kemudian akan dilanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu kecocokan untuk bermain ini di jenjang apa saja. Itu saya persilahkan kepada saudari Najwa Bila untuk waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan dari Fatimah, yaitu cocok digunakan untuk jenjang MI atau SD, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar. Pengenalan konsep dasar nahwu dan sorof mungkin dapat dimulai di kelas tinggi, misalnya kelas 4, 5, dan 6, dengan pendekatan yang sederhana dan aplikatif, namun penggunaan kitab Ludo, Nahwu, dan Sorof secara utuh mungkin terlalu mendalam untuk sebagian besar siswa SD. Selanjutnya MTS, kitab Ludo nasional sangat cocok digunakan pada jenjang madrasah sanawiyah. Siswa pada usia ini sudah memiliki kemampuan kognitif yang memadai untuk memahami konsep-konsep nahwu dan sorof. Pembelajaran tata bahasa Arab yang sistematis menjadi penting di jenjang ini. Yang selanjutnya madrasah aliyah. Kitab Ludo, Nahwu, dan Sorof masih relevan dan dapat digunakan di jenjang madrasah aliyah, terutama bagi siswa yang mendalami bahasa Arab. Kitab ini dapat membantu memperkuat pemahaman Nahwu dan Sorof yang telah dipelajari sebelumnya dan mempersiapkan mereka untuk tingkat yang lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk penjelasannya mengenai jenjang-jenjang yang cocok untuk permainan ini. Tadi juga kita sudah menerima penjelasan bagaimana cara bermainnya, dan juga tadi mahar yang masuk pada permainan ini, yaitu mahar ada istimewa, ada kalam, ada juga kiroah. Lalu tadi juga dijelaskan bahwasanya jenjang-jenjang yang masih cocok dalam permainan yaitu SD atau MI, tapi yang sudah kelas 4 dan seterusnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan atau kami jelaskan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan praktek cara bermain dari lunas ini atau untuk nahwu sorof. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat soal nahwu. Mana nahwu? I'rab terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Terbagi menjadi 4: i'rab nasab, i'rab jar, i'rab rafa', i'rab jazm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1, 2, 3, 4, 5. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
4. 1, 2, 3, 4. Ini kasihan. 4. 1, 2, 3, 4. Jak, saya baca kalimat tadi, Jak. Enggak. Mana nih? Ini 1, 2, 3. Pertanyaan sorot. Berikan 5 contoh fi'il madhi. Fa'ala, nasoro, kola. 5 contoh. Tola, Roma. Oke. 2, 1, 2. 3, 3. Baca bismillah. 2. 3, 3. Satu, 2. Oke, pertanyaan nahwu. Berikan 3 contoh kalimat isim yang kemasukan alif lam. Kalimat isim yang menggunakan alif lam. Al-madrasatu, al-kitabu, al-jami'atu. Baik, tadi sedikit praktek cara-cara bermain ludo nahwu sorof, dan juga tadi juga sudah menjelaskan bagaimana cara main dan juga yang lainnya. Cukup sekian penjelasan media pembelajaran hasil analisis kami, yaitu permainan lunas ludo nahwu sorof. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.